Tapi pagi ini saya akan berbicara mengenai soal mustahil. Karena mustahil ini seringkali kita anggap, kita bablaskan saja. Kita pukul rata saja. Ya saudara, mustahil ini penting kita tahu. Ya, mustahil adalah pekerjaan iblis. Itu sebab bagaimana cara saya dan saudara bisa menghancurkan mustahil dan menerima yang berkenan dari Tuhan. Pagi ini saya jamin dalam nama Yesus, saudara pulang, habis semua mustahil saudara. Habis semua mustahil saudara. Itu sebab saudara harus mendengarkan firman. Dari mana saya dapat? Dari mana saudara bisa dapat? Hanya dari firman Tuhan. Katakan, hanya dari firman Tuhan. Tidak dari yang lain. Beri tepuk tangan buat firman Tuhan. Kalau saya berbicara mengenai soal kemustahilan pada pagi ini, maka itu berarti kita harus mengalahkan dan membuang dan menaklukkan kemustahilan dari hidup kita, sehingga kita mempunyai satu keadaan hubungan, relationship yang baik dengan Allah, di mana kita selalu mendapatkan perkenan Tuhan. Katakan, saya membuang mustahil, saya menerima perkenan Tuhan. Mulai dari saat ini, saya dipersiapkan hati saya, pengetahuan firman saya, bahwa saya harus mengalahkan mustahil saya demi nama Yesus. Amin. Wow, saya ingin memberi kesan bahwa mustahil adalah musuh besar. Musuh besar saudara dan musuh besar saya. Saya harus memberikan impresi ini dalam hati saudara, dalam pikiran saudara, bahwa aku nggak boleh berkawan dengan mustahil. Aku harus mengalahkan itu semuanya. Apapun keadaanku, sakitku, keuanganku, kemustahilan, aku tidak punya kemampuan sama sekali. Biar sampai mati juga aku tidak bisa menutup segala kekuranganku. Semua katakan, no problem. It's okay. Never mind. Beri tepuk tangan bagi dia. Apa maksudnya? Maksudnya saudara harus yakin bahwa saudara tidak lagi mengandalkan kemampuan fisik, kemampuan psikis, kejiwaan, kemampuan finansial, keuangan, kemampuan intelektualitas cara berpikir saudara. Saudara harus hanya berharap dan mengandalkan kepada belas kasihan Tuhan saja. Katakan, belas kasihan Tuhan. Hanya ini saja yang saya perlukan. Beri tepuk tangan bagi dia. Itu sebab anak-anak Tuhan, di mana ada kata mujizat, di situ mustahil hilang habis. Itu sebab saya menganjurkan saudara harus melakukan dan menerima mujizat dari Tuhan dalam hidup saudara. Saudara, buatlah hidup saudara sungguh-sungguh comfort dan fun, nyaman dan bisa dinikmati. Orang Kristen hidup tanpa mujizat, dia seperti hidup robot saja. Tunggu sampai kapan dia harus meninggal. Ya sudah, aku ditetapkan kayak begini, ya sudah. Aku ditetapkan oleh Tuhan. Dia bilang mengatasnamakan Tuhan. Aku ditetapkan oleh Tuhan punya suami kayak gini, ya udah aku terima aja. Dia mengatasnamakan Tuhan, ya udah aku terima. Aku punya istri seperti dia, ya udah. Ya udah aku punya anak-anak semacam ini. Anak-anak bilang, ya udah aku punya orang tua seperti ini. Engkau mempunyai sesuatu hidup yang berputar-putar, labirin, nggak tahu kemana engkau mau keluar. Tetapi pagi hari ini, saya yakinkan saudara,
Ada Dia yang menjadi jawaban dari hidup saudara. Dia adalah jalan keluar saudara. Dan Dia akan memberikan semua yang tidak karu-karuan rumitnya. Saudara, lingkaran labirin saudara. Engkau akan keluar dari sana. Dan pagi ini adalah bagian saudara untuk pulang dengan kemerdekaan, kebebasan, dan tidak ada yang mustahil. Itu sebab anak-anak Tuhan, milikilah iman sebesar biji sesawi saja. Saudara, kenapa ya Tuhan menetapkan bahwa iman kita cukup sebesar biji sesawi yang lembut, yang kecil? Supaya tidak usah kita banggakan. Tidak usah kita tunjukkan, ini loh imanku. Nih imanku ini, tak taruh di kertas ya supaya kamu bisa lihat. Iman sebesar biji sesawi maksud Tuhan supaya saya tidak membanggakan. Saya tidak menonjolkannya. Saudara, kalau saya nekat menonjolkan, orang bilang, apa itu yang kamu kasih tunjuk sama aku? Cuma pasir begitu. Saudara, engkau tidak perlu menonjolkan imanmu sebesar apa. Tetapi yang perlu saya dan saudara miliki dan alami. Katakan miliki dan alami. Halo, miliki dan alami adalah mujizat terjadi. Itu saja saya akan hidupi. Amin. Sebab itu anak-anak Tuhan, saya ingin supaya kita semua faham akan hal ini ya. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan, iman sebesar biji sesawi harus kita miliki. Caranya banyak mendengar firman sehingga iman kita kuat. Katakan, iman saya harus kuat. Gak ada pilihan yang lain. Cuma ada satu senjata yang dahsyat ini. Senjata yang lain tidak akan berhasil. Jadi saya harus dekat Tuhan Yesus. Saya harus rajin dan setia menerima firman. Itulah kemenangan dan mujizat saya. Amin. Saudara, itu sebab saya ingin supaya kita semua masuk pada kemustahilan. Ya, bedakan kemustahilan versus Allah tak berkenan. Jadi seringkali kita rancu dan kita tidak bisa membedakan mana yang mustahil. Iya, ini kelihatannya mustahil ini. Padahal Tuhan tidak berkenan. Saudara. Nah, jadi dua hal ini. Satu, kemustahilan itu dibikin oleh iblis. Dua, perkenanan itu dibikin oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi dua hal ini, kemustahilan dan Allah tidak berkenan, ini harus kita bisa bedakan. Ya, kita kalau sudah mengerti pelajaran ini kita akan tahu, aku nggak dijawab, atau untuk si A atau untuk si X Tuhan tidak menjawab. Lalu kita bisa membedakan. Ini karena Tuhan tidak berkenan. Tuhan belum mengizinkan. Ya. Tetapi kita juga bisa membuat satu keputusan discerning dan ketetapan. Ini memang mustahil. Ini adalah pekerjaan iblis. Ya, jadi dua hal ini mirip, tetapi sangat berbeda sumbernya. Ya, itu sebab saya ingin kita mengetahui dan pintar membedakan. Kalau kita bisa membedakan, maka kita tidak langsung hanya menengking saja. Dalam nama Yesus, hai setan, kemustahilan, keluar dari orang ini. Tetapi kita bisa mendapatkan penjelasan dari Roh Kudus. Aku tidak berkenan. Sehingga kita bisa mengubah doa kita. Katakan, mengubah doa saya. Yaitu doa yang berkenan kepada Tuhan.
Ya, jadi di sini kita akan belajar, saudara, Allah tak berkenan. Kita harus mencari gimana yang Allah berkenan dong. Terus doaku yang kayak apa? Supaya betul-betul Allah berkenan dengan doaku itu. Sehingga aku pasti akan dikabulkannya. Ya saudara, saya yakin saudara kepingin asal berdoa dikabulkan. Kepingin apa tidak? Atau perbandingan 2 dengan 1. Ya, 2 kali berdoa, 1 kali diperkenan. Tidak, setiap kali kita berdoa harus berdoa dengan hikmat Allah sehingga kita tahu ini berkenan apa tidak. Amin. Sehingga hidup saudara itu nggak ada rasa gelo dan kita nggak suka lagi sama Tuhan. Kita nggak percaya lagi atau kurang percaya sama Dia. Aku doa 10 kali tentang 10 hal, semua nggak dijawab oleh Tuhan. Saudara, setan mendapat peluang masuk dalam hati saudara, dalam pikiran saudara. Jangan memberi tempat untuk iblis. Amin. Jangan memberi tempat untuk iblis. Supaya apa? Supaya saudara selalu ada terhubung dengan roh Allah. Ada di hadirat Tuhan. Sekali lagi kita belum bisa di tahta Allah. Tetapi di hadirat tahta Allah kita bisa setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Kita bisa ada di hadirat Tuhan. Saudara, itu yang saudara harus tangkap dalam hidup saudara. Iblis selalu mendistraksi kita, mengalihkan perhatian kita. Coba kamu lihat ke kanan. Coba lihat. Nah itu, bagus kan? Menyenangkan kan? Saudara, iblis selalu cari kesempatan. Coba toleh ke belakang. Nah, itu, coba. Kenapa kamu tidak mau coba? Datangi dong. Coba dong. Saudara, iblis selalu. Kenapa? Karena saya, karena saudara tidak di hadirat Tuhan. Coba kalau kita orang ada di hadirat Tuhan, nggak ada itu segala macam daya tarik dan godaan daripada pekerjaan iblis. Kita akan selalu menjadi anak terang di mana kita berada. Ya kita terang, nggak ada gelapnya. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan. Ini dasar bagaimana kita memusnahkan kemustahilan. Bagaimana kita berhikmat untuk mengerti kehendak Tuhan. We have to learn, trying, experiencing how many times in our life that we are denied by the devil's spirit so that we become an enemy of God, so that we are in the fatal side. We are not at God's side, but at devil's side. That's why so many living in the family life every day, personal living life, habitual, are against God. Selalu bermusuhan dengan Tuhan. Karena kita nggak tahu kita ada di mana. Ternyata kita jauh dari hadirat Tuhan. Saudara, itu sebab saya perlu menyampaikan pada saudara, kalau saya masih bodoh, gak ngerti tentang bedanya mustahil dan bukan kehendak Tuhan, campur baur, maka saya tidak bisa dapat apa-apa. Biar saya orang Kristen sekian puluh tahun, seabad barangkali, saya gak bisa hidup dengan damai, sejahtera, berkemenangan, diberkati. Saudara, memiliki kuasa ilahi dalam hidup saya tidak mungkin bisa. Itu sebab Anda dan saya kita harus belajar. Tuhan beri kepada hamba pengertian, supaya hamba tidak ngawur Tuhan. Hal yang mustahil hamba tabrak saja. Saudara, ya, mari kita akan masuk dalam pelajaran ini. Saudara, kemustahilan ada kerjaan Satan.
Katakan, kemustahilan adalah kerjaan Satan. Satan adalah kepala setan. Mari kita akan membuka bersama dalam Markus 9 ayat 22 sampai 24. Saya undang kita bangkit berdiri bersama. Siap ya, kita tarik suara. Dan seringkali, bagus, 1, 2. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Saudara, kisahnya kita sudah tahu. Bapak mempunyai seorang anak pemuda, seorang youth, masih muda, tetapi dirasuk setan. Sebentar dimasukkan dalam api, ya, di mana dia lihat ada api, dapurnya orang ataupun sedang pembakaran sampah. Maka anak ini diarahkan sana dan berguling-guling dalam api. Luka bakar. Keluar dengan kekuatan setan dan masuk ke dalam api, dalam air. Saudara, sehingga luka bakarnya menjadi bengkak-bengkak dan membuat dia menderita sekali. 12 murid sudah masing-masing menengking dalam nama Yesus. Bertindak untuk menyembuhkan anak yang dirasuk setan. Setan tidak keluar. Apa saudara? Setan tidak keluar. Kalau saudara mengalami hal itu, saudara menengking dan setan tidak keluar, maka saudara harus berkaca pada diri sendiri. Aku tidak cukup kuat menghadapi setan ternyata. Dia lebih kuat, dia lebih sakti dari aku. Padahal aku mempunyai Tuhan Yesus. Kenapa hal yang memalukan ini terjadi padaku? Itu memalukan, saudara. Kalau saudara belajar dari peristiwa ini, maka saudara harus tahu di mana letak rahasianya. Yaitu karena murid-murid tidak mengerti. Bukan hanya setan harus ditengking, saudara. Tetapi murid-murid harus tahu ada sesuatu yang lain, pelajaran yang lain. Bahwa mereka kurang percaya. Mereka berteriak keras dalam nama Yesus tanpa iman yang sebesar biji sesawi saja. Itu sebab tengkingan mereka, teriakan mereka, reling mereka, itu semua omong kosong. Katakan omong kosong. Tidakkah kita sering mengalami demikian? Saudara, itu sebab pagi hari ini dengan pelajaran yang kita dapat dari Markus 9, peristiwa ini, saudara, maka ada satu hal yang istimewa di sana, ya, disebutkan, but if you are able to do anything, kata Bapak ini, tetapi jikalau engkau mempunyai kemampuan untuk melakukan apa saja, ya Tuhan. Kalau engkau mempunyai kemampuan melakukan apa saja, please sekarang buktikan. Ini kata si Bapak kepada Tuhan Yesus. Saudara, jadi di mana letak murid-murid tidak bisa mengusir setan? Di mana letak rahasia saya gagal di dalam menengking setan, di dalam menyembuhkan orang itu yang dirasuk setan? Yaitu saya tidak mempunyai kepercayaan bahwa Tuhan bisa melakukan apa saja. Kalau saja saya dan saudara punya pikiran, keyakinan bahwa Engkau Tuhan, Engkau bisa melakukan apa saja. You are able to do anything, Lord.
Kalau engkau bisa mengerjakan apa saja Tuhan, wah Tuhan senang hatinya. Benar itu katamu itu, benar itu. Aku mampu melakukan apa saja. Siapa yang percaya nanti beri tepuk tangan ya kalau saya bilang begini. Memang benar itu kata Tuhan. Ya, aku memang mampu melakukan apa saja. Jadi para kekasih, rahasianya ada pada apa? Rahasianya ada pada bagaimana kepercayaan saya batasi kuasa Tuhan seberapa. Saya harus angkat tangan kanan saya. Dia tak terbatas. Dia mampu melakukan apa saja. Ya. Bukan segala perkara saja, tetapi apa saja. Saudara kepikir tentang apa? Saudara kerasa badan saudara, jiwa saudara, pikiran saudara, keuangan saudara kayak apa? Apa saja dia mampu menyelesaikan. Dan pagi hari ini kalau engkau datang dengan apa saja yang tidak baik dalam hidupmu, dia akan membuat baik. Dan engkau akan pulang dengan kebaikannya. Apa sih? But if you are able to do anything, tetapi bila engkau bisa melakukan apa saja. Oh, semalam saya menangis untuk kalimat ini. Memang engkau mampu melakukan apa saja. Engkau mampu melakukan apa saja. Hamba tidak boleh membatasi kuasa-Mu Tuhan. Seperti 12 murid yang membatasi kuasa-Mu. Kalau saudara mempunyai sesuatu kemustahilan, ingat itu kerjaan Satan. Kerjaan kepala setan. Engkau harus melawannya. Dengan apa? Dengan satu keyakinan bahwa Tuhan Allahmu yang bernama Tuhan Yesus Kristus bisa, mampu, sanggup, titik-titik melakukan apa saja. Jangan batasi bahwa dia hanya bisa menyembuhkan. Jangan batasi bahwa dia hanya bisa memberkati. Jangan batasi bahwa dia bisa membuka jalan, bisa mengampuni orang berdosa, bisa membangkitkan orang mati. Jangan batasi. Apa saja yang orang lain gak tahu, dia sanggup. Itu sebab anak-anak Tuhan pagi ini saya ingin supaya saudara memandang kepada kemampuan dia untuk memberesin apa saja dalam hidupmu. Engkau tidak usah bertengkar dengan suamimu, ibu. Engkau stop, berhenti bertengkar dengan istrimu, bapak. Anak-anakku, engkau jangan terus menyimpan rasa gelo, kecewa, berat, sakit hati, terlukai batinmu. Karena orang tuamu tidak bisa membiayai engkau atau apapun. Karena orang tuamu melakukan kebijakan apa kepadamu. Sehingga engkau berasa menyesal banget dengan punya orang tua semacam itu. Engkau dosa loh. Engkau dosa. Engkau enggak boleh punya pikiran. Sekarang engkau harus mengarahkan kepada Tuhan Yesus. Dan engkau harus berkata, Tuhan, engkau mampu melakukan apa saja. Jangan batasi dia. Jangan khawatir. Jangan biarkan dia kecewa dengan doamu. Doa orang bodoh. Doa orang pintar adalah seperti Bapak ini. Seperti Bapak ini. Saudara, belum tentu dia jemaat dari Tuhan Yesus. Belum tentu. Tetapi dia punya permohonan. Dia punya pernyataan. Katakan pernyataan iman. Pernyataan iman saya adalah bahwa Yesus mampu melakukan apa saja. Mulai pagi ini hidup saya berubah dalam nama Yesus. Amin. Itu sebab kenapa sebentar kita akan menumpangkan tangan dan berdoa bagi saudara-saudara kita yang sakit.
Saudara-saudara kita yang ada masalah, big problems dalam hidup mereka, ataupun problema kecil sekalipun. Karena kita mempunyai Tuhan Yesus yang mampu melakukan apa saja. Saudara setuju dengan statement ini, saudara setuju dengan pernyataan rohani, maka Tuhan berkata, anakku, lihat, aku akan buka pintu sorga buat kamu, supaya kau boleh mencurahkan dari atas segala apa yang kau butuhkan, supaya kau bisa menanggulangi, menyelesaikan, menutup apa saja yang jelek dalam hidupmu. Aku sanggup. Seperti kau bilang, aku memang demikian. Saudara, pagi hari ini iman saudara muncul. Dan saudara tidak khawatir dan saudara tidak ragu seperti 12 murid. Maka saudara, engkau akan menerima seperti Bapa ini menerima. Anaknya disembuhkan. Satannya, kepala setannya diusir keluar oleh Tuhan Yesus. Bisa. Saudara, bukan karena dia memang Allah, tetapi dia sudah memberikan kuasa kepada 12 murid. Cuma sayang sekali, 12 murid distracted dan tergoda dengan banyak hal. Mungkin mereka melihat luka-luka bakar daripada pemuda ini mengerikan. Mungkin mereka juga grogi, ratusan pasang mata menyaksikan bahwa mereka gagal mengusir setan. Wah, berkecamuk segala sesuatu yang negatif dalam hidup 12 murid, dalam hati 12 murid, dalam pikiran 12 murid. Maka gagal. Mustahil, tetap mustahil. Tidak ada hasil apapun terjadi. Apa sebab? Karena mereka tidak yakin bahwa guru mereka, master mereka, raboni mereka mampu melakukan apa saja. Saudara akan pulang dengan kecewa pagi ini. Juga kalau saudara kurang yakin bahwa dia mampu melakukan apa saja dalam hidup saudara. Engkau seringkali membatasi sampai seberapa ya Tuhan. Oh mungkin kalau saya begini ini ya mungkin dalam 3 bulan akan recover, 3 bulan akan selesai, 3 bulan akan bebas. Saudara, engkau membatasi kuasa Tuhan 3 bulan. Saudara, itu sebab Tuhan tidak pernah mengulurkan tangan kepada saudara. Karena Tuhan tahu saudara itu siapa. Orang yang gak percaya bahwa dia mampu melakukan apa saja. Tapi kalau pagi hari ini saudara berubah pikiran, katakan, saya harus berubah pikiran. Dalam nama Yesus. Pegang dahi saudara, dalam nama Yesus. Aku harus berubah pikiran. Aku harus bertobat. Bahwa Tuhan Yesus mampu melakukan apa saja dalam nama Yesus. Amin.